Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Orang beriman yang seperti apa yang beruntung itu? Allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam solatnya. Salah satu cara supaya ibadah solat kita khusyuk itu adalah menyempurnakan sado rangkaian yang ada di dalam ibadah solat itu. Pangana awak dalam solat macam-macam. Ada yang kalau diagih persentase 50-50, 50% pangana awak solat, 50% lain tak kama-kama. Ada ungkapan menyampaikan, biarlah solat pikiran kama-kama daripada badan kama-kama tapi tidak solat. Itu jauh lebih rancak. Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita kembali bersyukur kepada Allah bahwa di siang yang sejuk kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa hadir menunaikan kewajiban kita salat fardu zuhur berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian zuhur kita siang kini surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Mau ulang-ulang balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Orang beriman yang seperti apa yang beruntung itu? Allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam solatnya. Salah satu cara supaya ibadah salat kita khusyuk itu adalah menyempurnakan sado rangkaian yang ada di dalam ibadah salat itu. Pangana awak dalam solat macam-macam. Ada yang kalau diagih persentase 50-50, 50% pangana awak solat, 50% lain tak kama-kama. Ada ungkapan menyampaikan, biarlah solat pikiran kama-kama daripada badan kama-kama tapi tidak solat. Itu jauh lebih rancak. Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya sudah kita sampaikan pada hari Rabu minggu yang lalu. Kini kita lanjutkan balik. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda di dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat. Awak tak pernah menceliak Nabi salat. Maka para ulama sudah menyampaikan dan awak belajar dari guru-guru awak. Kemudian membaca buku, membaca kitab. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita sempurnakan dalam solat supaya ibadah solat dan kita kerajuan bisa fokus, bisa khusyuk, bisa konsentrasi awak selama solat tu paling tidak agak 75% pangana awak solat mengingat Allah. Di dalam kitab fikih Sayyid Sabiq, Syekh Sayyid Sabiq, solat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan cara tagak berdiri pada saat sebelum akan memulai solat. Ada orang yang ketika solat tu tagaknya awak sejak ketik dulu diajar baris berbaris, tumit rapek, kemudian kaki bagian depan maranggang, membuka, sehingga tak bawa dia awak sampai solat betul itu. Padahal dalam kajian fikih itu kaki waktu lurui, Pak.
Jari-jari kaki menghadap ke kiblat. Bara jarak kaki ke kaki, hakaza wa hakaza. Kira-kira 2 genggam tangan masing-masing awak. Jadi jarak kaki kiri jo kaki kanan selebar bahu awak. Kira-kira 2 genggam tangan awak. Tak usah diukur setiap kesembahyang, kau ukur dulu, tak usah. Kemudian yang jadi persoalan adalah setiap salat berjamaah. Salat berjamaah itu sawu sufufakum, lurus rapatkan saf. Qadamun bi qadamin, mangkibun bi mangkibin. Bahu bertemu bahu, tumit bertemu tumit. Kalau maranggang jari kaki awak ke muka, itu tak bersobok tumit awak. Maka lurihan tapak kaki, jari-jari kaki menghadap kiblat. Kalau mengangkang awak salat, itu bahu tidak bertemu bahu. Otomatis ranggang saf salat awak. Maka patokannya dari hati. Rapatkan saf, bersobok bahu, bersinggung bahu awak ke bahu jamaah sebelah awak. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdiri tegak pada saat sebelum solat itu disempurnakan terlebih dahulu sebelum memulai takbiratul ihram. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Rabu ke petang kita lah bahas tentang mengangkat tangan setinggi ya. Ada 2 hadis dari Abdullah bin Umar, kemudian dari Suwaibah, ciek setentang bahu, ciek setentang telinga. Boleh pilih dia awak. Tak ada di luar dari itu, tidak ada. Dan setinggi pusik saja tak ada. Dan setinggi datih dari kepala itu tak ada. Itu melanggar aturan. Kemudian yang jadi persoalan lagi adalah ada orang yang takbiratul ihram itu, aturan takbiratul ihram itu mengangkat tangan, telapak tangan menghadap kiblat dengan jari-jari tangan direnggangkan. Jari-jari tangan agak meranggang, ya. Telapak tangan menghadap kiblat. Tak lo bisa menyampiang untuk itu. Tak lo bisa membelakang untuk itu. Jadi telapak tangan menghadap kiblat, jari-jari tangan direnggangkan. Kemudian meletakkan tangan, berdiri bersidekap. Tangan kanan di atas tangan kiri, 3 tampik meletakkan yang boleh. 1 di atas punggung tangan, 2 di pergelangan tangan, 3 di lengan seketik. Tidak sampai ke siku. Kalau sampai ke siku itu berdirinya orang pongah, sombong. Tidak boleh mempongahan, tidak boleh menyombong di dalam solat. Bodoh cari itu. Ketika tinggal di Padang, solat banyak tuh mahasiswa-mahasiswa yang solat tuh tangannya sampai ke apa? Sampai ke siku dipaciknya. Itu bukan berdiri bersidekap namanya, itu berdiri pongah, ongeh namanya. Punggung tangan, pergelangan tangan atau lengan katihnya seketik. Kalau ambo memegang pergelangan tangan dan dia semua pecik pergelangan tangan, itu posisi di letakkan. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda mazhab imam fikih, berbeda cara pengamalan pemahaman dari hadis Nabi. Ada 6 tampik meletakkan tangan. Posisi tangan ketika berdiri bersidekap. 1, mazhab Syafi'i ada 2, Pak. Yang pertama antara dado jo pusik. Posisinya di bawah dado, di atas paru seketik. Dan dipecik pergelangan tangan. Itu 1. Yang kedua masih mazhab Imam Syafi'i agak ke kiri seketik. Telapak tangan kiri melampau tentang jantung. Orang yang bentuk itu kan orang-orang sufi, orang-orang tasawuf banyak, orang-orang tarekat banyak mengamal. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. 1 di tengah, kemudian yang kedua agak ke kiri seketik. Itu 1. Kemudian mazhab Imam Hanafi dan Hambali. Hanafi dan Hambali itu ciek tampaknya. Di mana tuh? Di bawah pusik, Pak. Allahu Akbar. Diletaknya di bawah pusik tangannya. Bapak Ibu, kalau di Indonesia mungkin jarang Wak mencari orang yang bentuk itu sembahyangnya.
Tapi bagi bapak dan ibu yang lah sampai ke tanah suci Mekah, haji atau umroh di Mekah atau di Masjid Nabawi itu banyak tuh Pak. Nah, itu mazhab Hanafi dan Hambali, posisi tangan ketika sudah takbiratul ihram atau waktu membaca Al-Fatihah itu posisi tangan di bawah pusat. Kemudian yang berikutnya mazhab Imam Maliki. Ada dua. Yang pertama pas setentang pusat. Ditutup di tempat tangan pusat tu Pak. Itu mazhab Maliki. Pas di tentang pusat itu. Yang kedua lapeh saja. Itu banyak tu saya lihat. Di Indonesia lah ada itu. Ini mazhab Imam Maliki. Allahu Akbar pas di pusat. Yang kedua Allahu Akbar nyelapeh saja. Tidak nyelipik tangannya. Berarti itu mazhab dari Imam Maliki. Kemudian yang keenam, itu yang kelima. Dan keenam dari kitab fikih Islam wa Adillatuh dari Imam Albani dalam kitab fikih sifat salat Nabi disebutkan posisi tangan ketika berdiri bersedekap di atas dadu Pak. Jadi ada 6 di atas dado, di bawah dado, di atas pusat, di pusat, di bawah pusat, ke jantung, kemudian lapeh. Apa tujuannya? Supaya ketika mencari kawan awak solat, balu sembahyang orang tu, di atas dado tangannya tak sah gitu dah. Dia awak tak sah, dia itu pemahamannya. Ada imam fikihnya. Nah, ada yang lapeh saja hebat, ada sembahyang tu, tak ada dilipik tangan tu. Memang seperti itu pengamalannya. Nah, jadi untuk jadi pembanding, jadi pelajaran dia ketika melaksanakan ibadah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berdiri bersedekap sebelum Al-Fatihah rakaat pertama kita disunnahkan membaca doa iftitah. Doa iftitah itu dua macamnya Pak. Yang pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah mendengar Rasulullah ketika solat sesudah takbiratul ihram itu membaca Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya sampai selesai. Yang kedua dari Ali bin Abu Thalib yang dibacanya wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati. Itu yang Allahu Akbar kabiro. Kemudian sesudah iftitah sebelum Al-Fatihah itu banyak yang lupa, mungkin banyak yang tak tahu. Sebelum Al-Fatihah itu kita disunnahkan membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sebelum Al-Fatihah, Al-Fatihah itu wajib. La salata liman lam taqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat kalau setiap rakaat itu tidak baca Al-Fatihah. Tidak sah solat. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu wan suan berusaha menyempurnakan ibadah solat dan kita kerajuan. 3 rukun besarnya. Yang pertama rukun qalbiyah. Rukun qalbiyah itu hati tentunya keraju. Salah satunya niat, yang kedua tertib. Yang kedua rukun fi'liyah, itu gerak-gerik mulai dari mangkik tangan takbiratul ihram sampai menoleh ke kanan pada saat rakaat terakhir salam selesai solat. Kemudian yang ketiga rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu yang dibaca pada saat solat. Mudah-mudahan ibadah solat dan kita kerajuan sempurna hendaknya, khusyuk hendaknya. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja kajian zuhur kita siang ini. Insyaallah di lain waktu kita sambung balik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.